yang mungkin sejajar dan pemerintahan daerah provinsi, yaitu pemerintahan yang bersinergi dengan mungkin kepala daerah yang setingkat gubernur dan seterusnya, pemerintahan daerah, kabupaten, kota, yaitu pemerintah yang provinsi ya berarti ya. Mungkin lanjut Pak, lupa. Oke, next. Yang berdasarkan memiliki mandataris. Indonesia adalah bentuk negara republik yang berkedaulatan rakyat, memiliki mandataris kekuasaan dari rakyat kepada pejabat melalui pembagian kekuasaan. DPRD ataupun legislatif, yaitu yang berkewenangan 3, yaitu budgeting, terus di monitoring dan regulator. Sedangkan eksekutif yaitu mohon operator kembali ke latar belakang. Silakan Pak. Ini ya. Operator terlalu cepat ya. Ya oke. Eksekutif yaitu mempunyai beberapa kewenangan untuk mengeksekusi sebuah program ataupun yang sudah tertera di dalam anggaran legislatif. Lanjut Pak. Halo. Oke. Operator. Oke. Perumusan masalah 1, penyerapan aspirasi masyarakat sebagai dasar dalam menyusun kebijakan publik di Kabupaten Kendal. Di dalam DPRD ada yang namanya resas atau serap aspirasi, yaitu yang dilakukan semua anggota dalam 1 tahun ada 3 kali untuk penyerapan aspirasi. Kedua, alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membuat rumusan kebijakan publik di Kabupaten Kendal. Di dalam alat kelengkapan Dewan ada beberapa yang bisa memutuskan untuk membuat suatu kebijakan, salah satunya di Bapemperda atau Badan Pembuat Peraturan Perundang-undangan Daerah, yang mana di Kabupaten Kendal sendiri ada kurang lebih 10-17 anggota. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kebijakan publik di Kabupaten Kendal. Peran DPRD di dalam membuat kebijakan yaitu sangat berimbas, karena yang mana pijakan DPRD membuat kebijakan yaitu aspirasi rakyat ataupun keluhan-keluhan yang langsung dari masyarakat. Lanjut Pak. Halo. Oke. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penyerapan aspirasi masyarakat sebagai dasar dalam menyusun kebijakan publik di Kabupaten Kendal yang pertama. Yang kedua, untuk mengetahui alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membuat rumusan kebijakan publik di Kabupaten Kendal. Juga untuk mengetahui peranan Dewan Perwakilan Daerah dalam kebijakan publik di Kabupaten Kendal. Lanjut Pak. Manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah khasanah penelitian di bidang tata kelola pemerintahan. Diharapkan memberikan kontribusi bagi disipliner ilmu manajemen publik. Secara praktis, organisasi publik senantiasa mengalami dinamika dan perubahan yang diakibatkan oleh adanya perubahan lingkungan, sehingga dalam organisasi perlu menyesuaikan dengan perubahan tersebut agar lebih efektif, efisien, kompetitif, adaptif, dan responsibility dalam pencapaian tujuan. Metode penelitian sifatnya pendekatan secara sumber data.
ada 4 penelitian, yaitu sistematis, faktual, akurat, dan objektif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, menganalisis permasalahan penelitian ini dari sudut pandang menurut ketentuan hukum yang berlaku. Ujian keabsahan data, kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, konfirmabilitas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparan sampai bab 3-nya. Tolong operator dikembalikan ke slide awal. Baik, untuk sesi berikutnya saya buka sesi tanya jawab dari Dewan Penguji ya Pak ya, sambil untuk memberikan masukan terhadap kesempurnaan skripsi ini. Saya akan mulai dari penguji pertama, yaitu Bapak Andi Aribowo ST MM. Silakan Pak Andi. Ya, baik Pak Idit, terima kasih. Terima kasih Mas Bimo. Ya, Pak. Mas Bimo ini kondisinya kurang fit kayak ini. Kok presentasinya agak terhambat? Iya. Apa pengaruh? Apa Bisnisnya karena corona mungkin ya? Enggak ya? Iya. Oke, corona. Enggak apa-apa. Oke, saya ingin menanyakan beberapa hal aja tentang skripsi tesis ini ya. Skripsi ya. Yang pertama tentang skripsi bagaimana kinerja Dewan DPRD yang di periode hingga 2019 kemarin selama 5 tahun itu dari sisi pengimplementasian kebijakan publik yang selama ini mereka buat. Menurut Anda selama periode kemarin 2014 sampai 2019 perannya seberapa besar perannya menurut Anda? Terima kasih. Terima kasih Pak, izin menjawab. Menurut saya kinerja DPRD selama 5 tahun periode 2014 sampai 2019 kurang begitu efektif karena kebijakan-kebijakan yang disahkan itu masih banyak pro kontra. Salah satunya kebijakan tentang penertiban pedagang kaki lima. Itu di dalam kebijakan tersebut itu mengatur untuk menertibkan pedagang kaki lima, tetapi tidak menyediakan atau memberi wadah pedagang kaki lima tersebut direlokasi. Jadi menurut saya ada beberapa koreksi atau kurang memuaskan kinerja DPRD periode 2014 sampai 2019. Hanya kebijakan itu ya? Apa ada kebijakan lain juga yang menonjol yang selama ini belum tertangani di periode 2014-2019? Contoh kebijakan di dalam tata ruang itu selama 2014-2015 itu dibuat mau disahkan kebijakan tersebut, padahal kebijakan itu jelas-jelas nantinya seharusnya dibuat kebijakan untuk pembangunan di Kabupaten Kendal, tetapi di periode 2014 sampai 2019 itu tidak bisa disahkan. Baru 2020 ini bisa disahkan. Berarti ada miss di dalam kebijakan tersebut pada periode pertama. Itu salah satu contoh kebijakan yang menurut saya harusnya dari dulu sudah disahkan, tetapi baru 2020 ini bisa disahkan. Coba. Ini Mas Bimo ini ada ikut di anggota dewannya atau enggak? Antara dua periode yang 2000 sampai enggak, di periode saya anggota dewan 2019 sampai 2024. Periode ini, Pak. Baru ini ya. Ya.
Maksud saya tuh gini, maksud saya kan berawal dari skripsi ini kan berawal dari latar belakang kan ini kebijakan publik ya. Jadi antara bisa dibahas flashback dari 2014 ke 2019 sehingga ini menjadi dasar untuk lebih memperkuat di keanggotaan. Kebetulan kan sampean pas tahun ini ya, jadi ini ya periode yang berikut ini ya Anda pimpin. Nah, jadi apa yang kurang selesai ini mungkin bisa jadi rujukan juga agar nanti bisa diselesaikan di periode yang sekarang ini kan tantangan ini Mas untuk deskripsi. Ya. Jadi ya, karena memang DPR ini kan kalau bisa kan fungsi untuk kebijakan publik kan sangat ditunggu-tunggu masyarakat kan, terutama yang berpihak kepada rakyat ini yang ditunggu. Termasuk kritiknya terhadap yang membangun terhadap bupati yang selama ini menjalankan kan, kalau bisa kan perannya itu, imbangnya itu yang bikin bisa diperkuat Mas ya. Kalau di Amerika Serikat itu kan ada dua partai yang sering oposisi tapi yang positif gitu ya. Ya, Pak Endi. Oke. Itu dulu Pak. Nanti kalau ada lagi saya Pak, istilah ya, yang Endi. Pak Yudit. Baik, terima kasih. Bu Tita? Monggo, Terima silakan. kasih Pak Yudit. Saya mau menanyakan terkait kebijakan-kebijakan dari anggota Dewan sendiri, itu kan pasti ada perumusan ya. Sebelum-sebelumnya. Itu perumusan-perumusan itu muncul berdasarkan apa? Apakah memang dari dari masyarakat atau memang keinginan dari anggota Dewan sendiri atau bagaimana? Silakan. Bu, sudah Bu. Oh iya, makasih Bu. Jadi di dalam DPRD kalau mau memutuskan atau membuat suatu peraturan itu ada dua Bu. Satu itu dari inisiatif DPRD sendiri yang berdasarkan tadi dari aspirasi masyarakat atau waktu kita turun di daerah pemilihan, ataupun ada kayak semacam public hearing. Itu kalau yang dari DPRD sendiri inisiatif. Kedua, datang juga bisa dari pihak eksekutif ataupun bupati dan lain sebagainya. Yang mana dasar dari eksekutif mungkin beberapa semacam apa ya, kayak dari internal mereka sendiri. Kalau dari DPRD sendiri itu pasti berpedoman dari serap aspirasi ataupun masukan masyarakat. Tidak ada yang membuat peraturan itu dari keinginan pribadi. Itu. Termasuk reses itu bukan? Ya. Jadi di DPRD itu reses 1 tahun 3 kali Bu, untuk 1 kali masa sidang, 2 kali masa sidang itu 3 kali dalam 1 tahun untuk serap aspirasi ataupun mendengarkan masukan-masukan dari atau keluhan dari masyarakat, dan itu nantinya yang dibuat pijakan kita untuk membuat suatu peraturan. Baik, terima kasih. Gitu Pak Yudit. Baik, terima kasih Bu Tita untuk masukan awalnya. Baik, Pak Bimo. Ya. Halo, ya. Dari saya, tadi kan sudah konten Pak ya, dari saya sudah, dari teman-teman sudah konten. Mungkin kalau saya metodologi ya, metodologi yang mohon operator metodologi. Ini operatornya di Surabaya Pak Sam. Oke, baik, untuk metodologi ini Bapak nanti akan melakukan interview atau bagaimana? Bisa dijelaskan di dalam skripsi nanti? Wawancara wawancara Pak itu. Wawancara ya. Jadi melakukan wawancara terhadap anggota dewan gitu ya. Ya. Apakah ada preferensi khusus anggota dewan dari mana saja
dari partai atau fraksi apa saja yang akan Bapak lakukan wawancara begitu? Nantinya dari fraksi Karya Nasional. Oke, terdiri dari siapa Pak di Karya Nasional? Muhammad Tommy. Oke, dari partai berbeda ya? Karya Nasional. Iya, dari Partai Golkar kalau partainya. Oh, Karya Nasional hanya Partai Golkar? Enggak, Karya Nasional itu ada Partai Golkar sama Nasdem. Oh, oke. Karya Nasional. Oke, ada berapa informan Pak Bimo yang direncanakan akan Bapak lakukan interview? 3 orang. 3 orang ya? Dari Karya Nasional dan semua dari partai yang sama atau tidak? Enggak, berbeda. Oke. Dari fraksi Karya Nasional 1 orang, dari fraksi Kebangkitan Bangsa 1 orang, sama dari Kebangkitan Bangsa 2 orang. Dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Kalau fraksi Kebangkitan Bangsa, kalau boleh tahu, itu terdiri dari 1 atau lebih dari 1 partai? 1 partai. Oh, berarti yang Kebangkitan Bangsa lebih dari 1 partai saja ya, fraksi itu ya? Iya, 1 partai. Okay. Dasarnya apa Pak Bimo? Kenapa memilih 2 fraksi tersebut? Karena mungkin secara kedekatan dan mungkin lebih terbuka karena udah kenal. Oke. Jadi karena keterbukaan kedekatan. Dan data. Ini mohon ini Pak, kalau Bapak nanti akan melakukan penelitian kualitatif, yaitu penelitian wawancara dengan informan dan narasumber, itu diupayakan untuk tidak bias, Pak. Karena penelitian kualitatif atau penelitian wawancara ini yang sulit adalah ketika begini, penelitian kualitatif itu adalah penelitian memotret kondisi sebenarnya. Jadi apa yang ditulis atau apa yang diungkapkan dari informan itu harus ditulis dalam ini benar. Terima kasih Mas Operator. Jadi metode penelitian tadi itu ada sistematis, faktual, akurat, objektif. Nah, di dalam penelitian kualitatif harus objektif, tidak boleh subjektif. Kalau penelitian kuanti itu subjektif. Apa maunya Mas Bimo itu dipaksakan ke responden. Tapi kalau kualitatif objektif. Si informan memberikan informasi atau wawancara apa saja, ya harus ditulis, walaupun itu baik atau tidak baik menurut si peneliti, harus ditulis apa adanya. Jadi mungkin itu jadi pertimbangannya nanti ya, Pak Bimo ya, ketika membuat atau meneruskan ini. Baik, Pak Handi, Bu Tita, ya. Mungkin kita harus panel dulu ya. Untuk Pak Bimo kita put on waiting room dulu ya. Kita akan coba panel untuk memberikan masukan secara pleno apakah skripsi ini layak untuk diteruskan atau harus mengganti. Saya rasa enggak segitu juga ya. Jadi mohon ditunggu sebentar. Saya akan memulai diskusi panel internal dengan penguji. Sebentar ya Pak ya. Proposal skripsi yang Bapak tawarkan untuk menjadi skripsi utuh sebagai sebuah karya ilmiah untuk memperoleh gelar sarjana manajemen dari IBM di Surabaya. Dari pleno yang kami lakukan Pak, alhamdulillah Bapak lulus untuk proposal ini. Jadi silakan untuk lanjutkan sampai selesai ya, sampai selesai. Terutama karena ini kualitatif, jadi sebetulnya tidak terbatas waktu. Jadi segera saja setelah dinyatakan lolos ujian proposal, Bapak harus langsung melakukan proses pengambilan data. Gitu. Dari catatan-catatan saya Pak, ada satu hal dari Pak Andi tadi pleno. Untuk kualitatif, mohon ditambahkan informan-informan informan apa tadi Pak Andi? Kunci ya Pak Andi ya? Kunci yang mengetahui tentang makna dari tesis tersebut ya. Deskripsi ini Pak ya.
Jadi Sorry, skripsi oke. ini. Ya. Jadi makna dari skripsi ini, Pak. Jadi Kok perlu orangnya pernah anggota dewan, Pak, pernah jadi dewan ya. Ya, jadi ketika Lagi di dewan. tadi kan Bapak sampaikan ada 2 fraksi ya. Nah, tapi kalau dalam turun lapangan nanti informan tersebut dirasa tidak menguasai tema atau topik yang Bapak tawarkan, segera mungkin untuk diganti, gitu ya. Jadi apa namanya? Karena kualitatif ini sangat bergantung sekali dengan informan, gitu ya. Ya. Baik, selamat sekali lagi Pak Bimo, Bagus Bimo Alif. Kami tunggu karya terbaiknya dengan secepatnya ya Pak ya, sehingga kita bisa maju untuk sidang akhir skripsi gitu. Nanti akan ada satu penguji lagi Pak. Kalau ujian proposal hanya 3 orang saja, 3 penguji. Jika skripsi nanti diuji oleh 4 dewan penguji sebagai penguji tamu gitu ya Pak Bimo ya. Sama ditunggu jadi Bupati Kendal nanti setelah jadi DPR. Ya. Amin. Amin. Ya, kami doakan yang terbaik. Semoga bisa membawa nama alma mater IBMT. Ya, jadi Pak Bimo ya, untuk berita acara akan kami kirimkan lewat Aisyah ya, lewat sekretaris IBMT ke sekretariatan. Nanti berita acara hari ini berikut lampiran dari penguji, lampiran masukan akan kami kirimkan lewat email segera mungkin. Ya Pak ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Handi Yaribowo SDMN, Ibu Tita Sari SPD MPDMM untuk kesediaan waktunya untuk menguji Bapak Bagus Bimo Alif. Semoga kita diberikan kesehatan untuk menghadapi pandemi ini dan segera berakhir, segala sesuatunya menjadi lebih baik lagi. Gitu. Saya akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.